Om Swastiastu. Saya Komawoyo Brahmasagina, NIM 1862122027 dari kelas arsitektur red B, kelas B2. Saya akan menjelaskan tentang desain arsitektur 4, yaitu puskesmas yang berlokasi atau yang site-nya yang berada di Petang, yaitu puskesmas 1 Petang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain arsitektur 4, yaitu puskesmas. Yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Di Indonesia, kesehatan sudah sangat berkembang, namun dibalik dengan keadaan yang banyak dikunjungi wisatawan, dunia kesehatan masih kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, mendesain puskesmas dengan menggabungkan konsep ekowisata dengan harapan mendapatkan perhatian dari masyarakat guna meningkatkan tingkat kesehatan mulai dari berkunjung ke puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, demi mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Kemudian bab 2 yaitu kajian pustaka. Fungsi yang dirancang. Yang pertama ada fungsi yang dirancang adalah puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Menurut Departemen Kesehatan 2011. Yang kedua ada ekowisata atau ekoturism, merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Ekowisata sebagai konservasi dengan memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian alam dan lingkungan, serta pengembangan mengikuti kaidah ekologi serta batas-batas daya dukung lingkungan. Kemudian hubungan antara puskesmas dengan ekowisata memanglah jauh, namun dapat melengkapi satu sama lain, di mana ekowisata dapat menarik masyarakat untuk berkunjung ke puskesmas guna meningkatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, terutama pada daerah terpencil atau pedesaan yang kesadaran tentang kesehatannya masih kurang. Peran ekowisata dalam puskesmas juga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat sekitar maupun luar. Kemudian ada presiden fungsi yang dirancang. Yang pertama ada Puskesmas Petang 1 yang berlokasi di Jalan Kahuripan Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Yang pertama ada setting bangunan terhadap lingkungan sekitar. Puskesmas Petang 1 terletak di Jalan Kahuripan Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Puskesmas Petang 1 berada di sekitar rumah penduduk dan berdekatan juga dengan bangunan kantor berbekal Desa Petang, SMP Negeri 1 Petang, dan juga Balai Banjar adat Petang Kulon. Kemudian untuk presiden yang kedua yaitu Healthy Care Center yang berada di Memphis, United States. Yang dibangun pada tahun 2018, luas areanya yaitu 5.640 meter persegi. Arsiteknya itu BSG3Ls Architect, Project Principal Brett Raisdale, lead designer Jason Jackson, dan menghabiskan biaya yaitu $17.438.000 atau setara dengan 259 miliar. Setting bangunan terhadap lingkungan sekitar. Berada di Jalan Elsdulot Side yang tidak terlalu jauh dari jalan utama, berada di sebelah General Building Education atau GOB, berseberangan dengan Healthy Sciences Park. Setting bangunan terhadap tapak. Posisi bangunan di pinggir jalan yang dapat mempermudah akses jika terjadi hal yang darurat. Hanya terdapat dua entrance yang terletak di depan dan di samping bangunan, dan memiliki dua akses menuju entrance yang berupa anak tangga dan ramp. Fasad bangunan mengarah ke Healthy Sciences Park. Kemudian bab 3 yaitu konsep dasar dan tema. Perumusan dan penjabaran tema dan konsep dasar rancangan.
Yang pertama, tema yang digunakan adalah modern tropis, yang dimana tema ini menyesuaikan iklim dan area sekitar yang berada pada lokasi site. Pemilihan arsitektur modern tropis juga dikarenakan fungsi yang dirancang, salah satunya adalah ekowisata. Arsitektur modern tropis dikenal menggunakan material-material alami ataupun memanfaatkan keadaan alam yang sudah cukup dianggap mempresentasikan nilai tropis. Penataan denah bangunan dari ruang-ruang yang ada pada bangunan, sirkulasi udara dan pencahayaan, sampai penggunaan material semuanya harus mempertimbangkan iklim dan cuaca yang ada di daerah tropis. Kemudian ada konsep dasarnya, yaitu Healthy Tropical Building adalah konsep yang diterapkan pada desain bangunan ini, yang dimana bertujuan untuk menciptakan bangunan yang memiliki sirkulasi udara dan sirkulasi pencahayaan yang baik, sehingga diharapkan mampu memberikan energi positif bagi pasien atau orang yang berkunjung. Selanjutnya yaitu desain skematik. Yang pertama adalah konsep zoning, tujuannya untuk menentukan tata letak, arah, orientasi, atau bukaan pada bangunan agar mendapatkan view yang baik. Dasar pertimbangannya yaitu orientasi matahari, pemukiman, view, dan jalan. Di sini untuk zona yang berwarna merah yaitu public, untuk yang kuning semi public, dan yang hijau adalah private. Kemudian untuk konsep entrance, tujuannya untuk menentukan jalur sirkulasi kendaraan agar mudah mengakses keluar masuk puskesmas. Dasar pertimbangannya yaitu tema rancangan, orientasi site, pemukiman, dan jalan. Di sini saya menggunakan satu buah entrance di mana keluar masuknya digabung. Dasar pertimbangannya menggunakan satu akses keluar masuk dikarenakan kebutuhan luas bangunan, parkiran, dan kondisi site. Karena menggunakan tema tropikal, maka desain entrance yang digunakan juga menyesuaikan seperti finishing dan ornamen yang simple. Kemudian lanjut ke pola masa. Tujuannya untuk menentukan tata letak ruangan dan sirkulasi antar bangunan agar memudahkan mengakses puskesmas. Dasar pertimbangannya orientasi matahari, orientasi site, zoning, dan jalan. Pola masa yang digunakan di sini adalah pola masa cluster karena keadaan site yang membuat semua kebutuhan ruang digabung menjadi satu dan menghasilkan sebuah masa bangunan. Kemudian untuk desain untuk fazat, tujuannya untuk menentukan bentuk atau gambar awal tentang puskesmas ini agar mencirikan budaya setempat dengan pengembangan desain di mana diberikan sentuhan modern. Pertimbangannya yaitu tema rancangannya itu arsitektur tropis, di mana di Bali sendiri memiliki iklim tropis, maka bangunan tradisional Bali pun memiliki karakteristik bangunan tropis. Hal ini bisa dipakai untuk dikonversikan menjadi sebuah desain baru yang bernuansa modern namun tidak menghilangkan detail suatu wilayah. Di sini saya mengambil contoh yaitu Balai Adat, di mana Balai Adat memiliki ciri bangunan tropis yaitu atapnya yang menggunakan alang-alang, bambu, ataupun tanah liat yang berfungsi untuk menahan panasnya matahari. Kemudian untuk bukaan yang lebar agar suhu panas yang disalurkan ke bawah bisa cepat keluar dan udara masuk dengan bebas. Pemilihan Balai Adat sebagai acuan atau inspirasi desain tidak selalu dilihat dari bentuk bangunannya, bisa juga melalui filosofi yang terkandung di dalamnya. Seperti Balai Adat merupakan tempat yang sakral, di mana Balai Adat merupakan tempat untuk upacara agama di Bali, mulai dari kelahiran sampai kematian manusia. Begitu pula pada puskesmas, di mana kelahiran hingga kematian terjadi. Kemudian untuk ruang dalam, tujuannya untuk menentukan suasana ruangan yang akan dirancang pada puskesmas yang berpengaruh pada finishing dan pencahayaan. Dasar pertimbangannya yaitu tema dan konsep dasar, aktivitas. Material yang digunakan dominan yaitu kayu, kemudian ada ubin 60x60 dan stainless steel. Pada ruang tunggu atau tempat pendaftaran, suasana ruangan yang ditonjolkan adalah suasana tropis, mengacu pada tema rancangan. Menggunakan finishing AVL multiplier membuat suasana tropis pada tempat pendaftaran menjadi lebih terasa. Untuk lantai menggunakan ubin 60x60. Untuk pemilihan warna akan disesuaikan dengan ruangan. Begitu pula dengan desain interior pada ruang rawat inap ataupun ruang pemeriksaan. Kemudian untuk ruang luar, yang pertama ada soffit. Tujuannya untuk menentukan tanaman yang akan dipakai pada area bangunan untuk menambah estetika dan juga bisa mempertegas ciri khas suatu daerah. Tanaman juga bisa digunakan sebagai pemecah angin, peredam suara, ataupun penghalau cahaya.
Dasar pertimbangan dari ruang luar ini adalah tema dan konsep dasar iklim, daerah site, areal resapan. Untuk sirkuit atau tumbuhannya, saya menggunakan ketapang kencana, likuan yu, pohon kamboja, rumput Jepang, pohon palem, dan tanaman hias. Kemudian ada hardscape, tujuannya untuk menentukan areal yang akan diberi perkerasan dengan beton, paving, atau grassbox. Penggunaan grassbox dan paving berfungsi sebagai resapan agar air tidak menggenang dan langsung diserap ke tanah. Kemudian pencahayaan dan penghawaan alami. Tujuannya untuk menentukan tata letak ruangan dan bukaan pada set, dan juga untuk mengatasi masalah agar cahaya matahari tidak masuk langsung ke dalam bangunan dan menghalau angin agar suasana puskesmas menjadi nyaman. Di sini untuk pemecah angin saya menggunakan pohon gelodokan, dan untuk pohon pendu menggunakan pohon ketapang kencana. Solusi dari permasalahan dari pencahayaan dan penghawaan alami yang tidak bagus bagi suasana bangunan bisa diatasi dengan pengaturan bukaan dan posisi bangunan. Solusi lainnya adalah dengan menanam pohon peneduh dan juga pemecah angin. Kemudian konsep sirkulasi, tujuannya untuk menentukan sirkulasi antara pengunjung, pasien, dan pengelola. Dasar pertimbangannya aktivitas zoning, pola masa, dan entrance. Untuk jalur sirkulasi vertikal menggunakan tangga dan lift. Penggunaan tangga untuk pengelola pengunjung yang dirasa mampu dan bisa menggunakan tangga, dan untuk penggunaan lift untuk para penyandang disabilitas atau para pasien yang tidak bisa menggunakan tangga. Kemudian untuk substruktur yang pertama, substruktur menggunakan pondasi telapak dan menerus karena dasar pertimbangannya karena kondisi tanah di area persawahan. Kemudian untuk superstrukturnya menggunakan kolom pipih ataupun kolom biasa, dan untuk temboknya menggunakan bata ringan. Untuk superstruktur menggunakan baja ringan, tujuannya menggunakan adalah karena sifat baja yang tahan lama, kuat, material yang murah dan mudah dicari menjadi poin plus juga. Kemudian yang terakhir ada utilitas, tujuannya untuk menentukan tata letak dan jalur sirkulasi antara kendaraan barang atau kendaraan pengangkut limbah. Di sini untuk kebutuhan utilitasnya itu ya dari listrik yang diambil langsung dari PLN, disalurkan ke gardu dan didistribusi ke bangunan. Untuk air bersih, sumbernya yaitu dari PDAM, kemudian ditampung di ground tent, disalurkan menggunakan pipa ke setiap ruangan. Untuk air kotor ditampung di DSDP, kemudian disalurkan melalui pipa. Untuk sampah, yaitu sampah non-medis, tersedia tempat sampah di beberapa titik site atau bangunan, kemudian dikumpulkan oleh petugas dan diangkut ke TPA. Untuk limbah medis dikumpulkan pada suatu area agar tidak tercemar dengan sampah lainnya. Pengangkutannya yaitu menggunakan kendaraan khusus. Kemudian kita masuk ke gambar kerja. Bisa dilihat ini adalah site plan. Kira-kira seperti ini bangunannya jika dilihat dari atas. Ini untuk layout plan-nya, di mana jalan di sini yaitu jalan dua arah, dan ini entrance-nya. Pada layout plan ini dibagi menjadi 3 zoning. Yang pertama ada private, semi private, dan public. Untuk lantai 2 juga dibagi di 2 zona, yaitu public dan semi private. Kemudian untuk fasad bangunannya di sini menggunakan bukaan yang lebar pada area depan. Bukaan ini bisa dibuka sewaktu-waktu jika diperlukan untuk sirkulasi udara. Dan pada area ini menggunakan planter box untuk tanaman. Dan di sini juga untuk tempat sampingnya di sini juga menggunakan planter box. Di sini, dan ini adalah detail arsitekturalnya, dimana detail arsitektural ini difungsikan sebagai planter box. Kemudian untuk potongannya, tinggi total dari bangunan ini adalah 10,50 cm atau 10,5 meter. Tinggi dari plat ke plat yaitu adalah 400 atau 4 meter. Tinggi dari lantai ke plafon yaitu 330 atau 3 meter, 30.
Kemudian ini untuk potongan BB-nya di sini bisa dilihat di sini adalah di sini ada void. Fungsi dari void ini yaitu untuk sirkulasi cahaya. Tetapi void ini tidak bisa dibuka atau tidak bisa difungsikan sebagai sirkulasi udara karena dia tertutup atau kacanya itu dipasang mati. Kemudian ini adalah gambar ruang tunggu interior ruang tunggu lantai 1. Ini untuk lantai 2. Di sini adalah void yang saya jelaskan tadi. Ini interior ruang rawat inap. Ini interior UGD di mana menggunakan finishing yang sama dengan tadi dan menggunakan lampu untuk menambah aksen tropikal. Di sini juga sama menggunakan aksen lampu pada interior lorong pasar bersalin. Nah, ini untuk eksteriornya. Bisa dilihat di sini saya jelaskan tadi menggunakan printer box belakang. Ini detail arsitekturalnya. Nah, di sini untuk detail arsitekturalnya, detail ini terinspirasi dari daun semanggi. Umumnya daun semanggi memiliki 3 daun saja, namun menurut kepercayaan atau mitos, daun semanggi yang memiliki lebih dari 3 daun dipercaya bisa membawakan keberuntungan. Kepercayaan dari Irlandia, daun ini disebut sebagai shamrock. Jika memiliki 4 daun, setiap lainnya melambangkan fight, kepercayaan, hope, harapan, love, cinta, luck, dan keberuntungan. Itu detailnya ini saya terinspirasi ketika saya mencari inspirasi di sawah, di mana saya menemukan daun semanggi 4 helai. Kemudian saya konversikan menjadi desain ini, bisa diilustrasikan seperti ini. Karena saya pada desain ini berada di area pesawahan, saya mencari inspirasi ke persawahan sehingga menemukan ini sebagai atau menemukan cover ini sebagai inspirasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramosanti dan dilanjutkan dengan video renderan saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.